Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Faislit Sendana. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang berpikir kreatif. Berpikir kreatif. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan kata kreatif, kan? Berpikir kreatif adalah suatu cara berpikir di mana seseorang mencoba menemukan hubungan-hubungan baru untuk memperoleh jawaban baru terhadap suatu masalah. Contohnya, benda yang rusak seperti roda sepeda dapat dimanfaatkan sebagai gantungan baju. Dan masih banyak lagi contoh dari kreativitas. Selanjutnya, apa sih perbedaan berpikir kreatif dengan konvensional? Tadi sudah dibahas mengenai berpikir kreatif, bahwa berpikir kreatif itu adalah suatu gagasan yang sudah ada di dalam pikiran kita. Sedangkan konvensional adalah kesepakatan umum yang dilakukan oleh banyak orang. Misalnya kebiasaan, adat, dan kelaziman. Nah, itu adalah perbedaan berpikir kreatif dengan konvensional. Selanjutnya, ada ciri-ciri orang berpikir kreatif. Tentu orang yang berpikir kreatif itu suka berimajinasi, menyukai tantangan, dan lainnya. Ada 3 ciri yang akan saya bahas. Yang pertama, kelancaran. Yang kedua, fleksibilitas. Yang ketiga, keaslian. Kita akan bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah kelancaran. Apa sih kelancaran itu? Kelancaran adalah dapat menghasilkan banyak ide atau konsep yang relevan dengan masalah yang dipecahkan dalam waktu yang singkat. Yang kedua itu fleksibilitas. Fleksibilitas atau keluasan menunjukkan bahwa individu dapat memunculkan hal-hal baru yang unik dan tidak biasa. Dan yang terakhir adalah keaslian. Individu yang memiliki kemampuan berpikir kreatif adalah individu yang dapat menghasilkan ide-ide baru yang berbeda dan asli. Selanjutnya, pentingnya memiliki kemampuan berpikir kreatif. Saya akan membahas 7 kemampuan berpikir kreatif. Yang pertama adalah kreativitas menghubungkan semuanya. Maksudnya adalah kreativitas merupakan seni, membuat koneksi dan mengajarkan kita bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terhubung. Dengan kata lain, kreativitas mengumpulkan ide-ide bersama dan menampilkannya dengan cara yang belum pernah ada. Salah satunya, dengan melihat sekeliling dan menjelajahi dunia di sekitar. Semua yang dilihat dan didengar menjadi saling terkait. Maka, itu yang disebut kreativitas menghubungkan semuanya. Dan yang kedua adalah kreativitas mengajarkan kita berhitung. Melalui kreativitas, kita belajar bahwa hidup adalah perhitungan dari upaya dan pilihan. Hal ini mengajarkan bahwa segala sesuatu itu penting dan tidak satupun yang terbuang sia-sia. Itu yang disebut kreativitas mengajarkan kita untuk berhitung. Dan yang ketiga adalah kreativitas membuat kita memiliki tekad yang lebih kuat. Dengan kita belajar berkorban dan bertekad untuk mencapai tujuan hidup melalui kreativitas, sebagai seorang seniman kreatif, kamu tahu bagaimana rasanya terus bekerja. Bahkan ketika tidak ada tuntutan sekalipun, kreativitas mengajarkan kita untuk terus meluangkan waktu dan upaya. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah kreativitas membuat kita lebih menghargai proses. Maksudnya adalah kreativitas mengajarkan kita pentingnya proses daripada hasil. Dengan kata lain, membuat kita tidak berorientasi pada hasil, melainkan pada prosesnya. Tentu paham dong apa yang saya bicarakan. Saya lanjut yang kelima ya. Yang kelima adalah kreativitas membuatmu lebih kuat dan fleksibel. Ada orang yang menyukai apa yang kita buat dan ada pula yang tidak menyukainya.
Namun, pada dasarnya semua manusia ingin ingin disukai dan dikagumi atas apa yang telah dilakukannya. Nah, disinilah dibutuhkan pemikiran yang kreatif. Kreatif mengajarkan untuk menjadi tangguh, kuat, dan fleksibel. Kreativitas mengajarkan kita untuk tidak melarikan diri dari kritik. Dan yang keenam adalah kreativitas menciptakan pemikiran yang lebih positif. Orang cenderung lebih kreatif ketika mereka bahagia. Mengapa? Karena dapat berpikir secara luas. Meningkatnya mood positif memungkinkan kita untuk melihat lebih banyak solusi. Yang terakhir adalah kreativitas memberi rasa kebebasan. Dengan berpikir kreatif, kamu akan mencoba hal-hal baru dan berani untuk mengambil resiko. Jadi, kreativitas memberikan kebebasan dalam segala hal. Nah, itu dia 7 alasan mengapa pemikiran kreatif itu perlu. Bukan hanya untuk menciptakan karya-karya yang out of the box, namun dapat membuat diri kita menjadi lebih berani karena dapat mencoba hal-hal baru. Pada pembahasan yang terakhir ini, pentingnya berpikir kreatif dalam memecahkan masalah adalah adanya keinginan untuk bisa menerima serta mencari jalan keluar dari setiap tantangan, dan mencoba melakukan eksplorasi terhadap berbagai kemungkinan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga nantinya akan tercipta generasi yang inovatif dan mampu menciptakan hal-hal baru sebagai solusi untuk membantu permasalahan di sekitar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang berpikir kreatif. Semoga apa yang saya bahas dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.